Bagaimana tentang fitnah dakwah? Ana jawab, Khawarij merah jambu. Khawarij merah jambu ini berbahaya. Kita tidak bicara Khawarij merah jambu di negeri ini atau negeri yang lain. Secara umum, Khawarij merah jambu ini yang mereka apa? Tidak terang-terangan, masih malu-malu. Ada kelompok Khawarij takfiri yang mereka malu-malu. Bagaimana mereka? Dan ini ada di Mesir. Ya, kita jumpai orang-orangnya. Khawarij merah jambu ini, mereka punya keyakinan. Ya, keyakinannya apa? Bahwa ini pemerintah kafir. Tapi saya tidak kafirkan presiden. Ini diantara keyakinan mereka. Tapi kalau ditanya terang-terangan, kenapa tidak ikut turun ke jalan? Kenapa tidak mau memberontak? Mereka katakan apa? Kami belum siap. Tapi ketika ada kesempatan, mereka akan turun ke jalan. 2011, apa yang terjadi di Mesir itu banyak dilakukan oleh Khawarij merah jambu. Mereka zahir mazharnya Sunni Salafi, tapi mereka punya keyakinan dan ideologi Khawarij, tapi malu-malu tidak ditampakkan. Tapi nunggu ada kesempatan. Ketika ada kesempatan mereka turun ikut aksi. 2011 Mesir, selain dari Ikhwanul Muslimin, dari kelompok sekuler liberal, kemudian dari kelompok Khawarij merah jambu, turun ke jalan bersatu. Akhirnya mereka membuat partai di Mesir, namanya Hizbun Nur As-Salafi. Itu mereka bawa nama Salafi. Ya, mereka bawa nama Salafi, padahal ini Hizbuz Zur Batin. Mereka masuk parlemen. Sampai di parlemen mereka, ketika sudah dapat kursi dan menguasai parlemen bersama Ikhwan Muslimin 2012. Baik, Anda baca berita hari itu, partai Hizbun Nur tadi, yang ini Khawarij merah jambu masuk di parlemen, mereka cakar-cakaran rebutan kursi yang akhirnya mereka pecah jadi 3 partai. Rebutan kekuasaan. Ketika mereka di parlemen ditanya, kenapa ente sekarang masuk parlemen? Dulu kalian kafirkan orang-orang di parlemen. Oh enggak, ini darurat, saya harus masuk parlemen. Kenapa kalian tidak kafirkan presiden? Pada saya itu Presiden Mursi dari Ikhwan Muslimin. Oh enggak, dia darurat. Loh, kenapa dulu kalian tidak katakan kepada Husni Mubarak dia darurat juga? Ini Khawarij merah jambu. Dan ini hati-hati mereka. Ya, dan ini ada. Ya, ini berbahaya. Makanya kita harus jelas dalam menimba ilmu, mengambil dari mereka yang jelas akidah dan jelas manhajnya, agar kita tidak terkena syubhat mereka. Syubhat mereka lebih berbahaya daripada ahlul bidah yang terang-terangan. Kalau ahlul bidah Khawarij terang-terangan kita sudah tahu, tapi kalau tadi yang merah jambu masih malu-malu, ini yang berbahaya. Kenapa Ustadz tidak pernah mau klarifikasi atas banyak hal yang dituduhkan ke atas Ustadz? Yoi. Kenapa seringkali antum gunakan bahasa kasar ketika mengingkari demonstran, seperti halal darahnya atau bangkai jahiliyah? Yoi. Khutbah Id yang menjadi polemik di akhir ini bahwa Ustadz mentakyin bahkan mentakfir katanya. Bukankah sifat Khawarij adalah apabila mereka mentakfir dan mengangkat senjata? Lalu mengapa para demonstran dihukumi demikian padahal mereka tidak mentakfir, tidak mengangkat senjata? Bukankah dengan gaya frontal Ustadz malah akan merusak dakwah salaf? Ya salam. Ikhwah, you guys ready to hear this? Kalian siap dengarnya? Kaum muslimin Masya Allah malah muji-muji, oh Hizbullah. Dia nggak tahu nih Hizbullah ngantemin Sunni. Habis dakwah ahlu sunnah di sana. Masjid-masjid ahlu sunnah habis dihancurin. Marafid. Padahal nggak ada spontanitas, nggak ada coincidence. Semua ini well designed. Ini udah didesain sangat rapi. Tukang buah apa tukang sayur diatur sama polisi di Tunis, nggak terima diatur ngelawan ini tuh ditabok sama polisi, marah ngamuk-ngamuk, zalim ini itu dia bakar diri, cus, bum, begitu.
dolar ya, bukan $5.000 sehari untuk ngatasin pemberontakan ini. Cuman ternyata pemberontakan nambah merata, kota-kota lain ikut, dan akhirnya nggak tahan dijatuhkanlah Gaddafi. Tuh hancur berantakan sekarang. Akhirnya kemudian mereka mulai berebutan kuasa dong. Siapa yang berkuasa? Akhirnya rakyat sama rakyat ngelawan. Ada pro rakyat didukung sama pemerintah Mesir dan pemerintah Saudi. Ada satu lagi yang Ikhwani yang dukung siapa? Ketebak nggak? Turki sama Qatar. Tuh, bam. Mereka sekarang menyesali apa yang terjadi. Baru mereka sadar ternyata dulu tuh dikira nih menuntut keadilan, menegakkan syariat. Ternyata hidup kita sekarang lebih ripuh nyotel, lebih rusak, lebih ribet, maslahat nggak ada yang jalan. La dinan aqamu wala dunyan hafadhu. Tidak dia bisa jaga dunia supaya normal, tidak juga ada agama yang bisa dia dirikan dengan hancur begitu. Kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Menteri luar negeri Mesir nyeletuk, menteri luar negeri wala dalam negeri waktu itu nyeletuk. Apa yang terjadi pada Syria, pada Libya takkan terjadi di Mesir. Aduh. Tuh, mendirikan hukum dengan syariat Allah, syariat Allah, syariat Allah. Bergeraklah mereka planningkan hari namanya Jumat Al-Ghadab, Jumat Wrath. Kalian baca. Semua ormas Mesir tumben bersatu, biasanya kagak. Semua parpol bersatu pada saat itu. Semuanya demo bareng di mana? Di Tahrir. Puspemnya tuh Tahrir. Pusat pemerintah. Keadaan sebisa mungkin kan, supaya reda lagi. Pada saat itu dimatiin lah wasilah-wasilah kayak telepon, handphone dan lain-lain. Tapi mulai penjarahan merata, terjadi kayak 97-98 di kita. Mulai mencetuskan satu kelompok penjarahan maling-maling, rampok-rampok. Yang dirampokin apa? Ya Allah, museum Mesir yang di situ ada emas usianya sekian ribu tahun bekas. Semuanya bersatu, Ikhwanul Musliminnya, kemudian partai fulan, ormas fulan, yang katanya Salafi gabung di situ no. Salafi katanya ya, Salafi al-maz'um, Salafi katanya ikutan demo di sono no. Ya Allah, nungging nggak kita? Syekh-syekh yang kita belajar darinya demo haram, oke? Dia turun bawa bininya, bawa anak-anaknya ikutan di Tahrir. Nungging nggak aneh? Untung nggak ngaji sama satu syekh. Ada syekh-syekh lain yang mengingkarinya. Tahu-tahu rakyat pada punya senjata lagi tuh. Lihat nah, ini ada pattern yang sama di setiap negara loh. Baik. Ada tangan-tangan nggak kelihatan, dan ada pemain tokoh-tokoh yang bahkan negara nggak bisa nangkep dia. Ada bergerak dengan nama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bah gila lagi. Udah bukan boleh nyolok tuh, udah bukan boleh demo, akhirnya lebih jauh lagi bikin parpol Salafi namanya An-Nur. Pernah dengar? Tuh gilanya nggak tanggung. Udah bedanya apa sama Ikhwan? Udah kalau begitu sisanya apa dong beda lo sama Ikhwan? Naik siapa habis Husni Mubarak? Naik si Ikhwan. Sangat yang dipakai bukan ilmu. Mesir dari zaman dulu, kalaupun sosialis, mereka tahu busuknya Rafidhah Iran. Mereka nih sohiban sama Israel, mereka sangat tahu. Mesir itu sangat tahu. Demikian Sadat rahimahullah, demikian Mubarak rahimahullah, nggak pernah buka kerjasama sama Iran, nggak pernah. Kerjasama persatuan Islam dikasih lewat kapal Iran, masuklah dengan itu senjata-senjata ke para Syiah di Yaman, bergerak Yaman, gulingin lagi. No, Houthiyun tuh gara-gara apa? Gara-gara Ikhwani di Mesir. Tahu nggak ente begituan? Untuk referendum antara Mesir Utara, Mesir Selatan. Kenapa? Untuk menyelamatkan kaum Kristen dari kezoliman kaum muslimin. Ya, ini paket yang pasukan-pasukan yang seolah-olah membawa misi Christianity dan gereja, padahal fulus, totally fulus. Perhatikan, mereka bergerak dulu, oke? Kemudian mulai melakukan gerakan-gerakan untuk melepaskan Masjidil Aqsa Palestina dari kuasa kaum
muslimin dengan hujah katanya supaya menyelamatkan kaum Nasrani dari kezoliman kaum muslimin. Padahal yang bikin kezoliman drama mereka sendiri. No, kaum Syria juga begitu. Digerakkan massa, digerakkan massa, diangkat isu apa? Syiah Rafidhahnya Bashar. Iya benar, Syiah Rafidhah, oke. Diangkat lagi isu kriminalisasi sunnah. No. Terus diangkat sama Facebook dan lain-lain. Akhirnya mereka pun mulai bergerak dengan nama jihad. Ingat Syria? Oke? Akhirnya mereka bergerak untuk menjatuhkan Bashar. Waktu itu ada ulama yang sangat dihormati, cuman Asy'ariyah, oke? Asy'ariyah. Namanya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Akidahnya Asy'ari. Oke? Rahimahullah. Tapi usul fikih luar biasa jago, faham. Waktu itu dia menahan, jangan gerak, kembali ketaatan kepada penguasa. Kenapa? Gerakan demikian tidak membawa maslahat, yang ada madarat dan kerusakan pada negeri kaum muslimin. Tuh, dia bisa nangkep ini. Ulama besar Asy'ari dunia, di antara Ramadan itu. Ini yang gerak-gerak kemarin katanya Asy'ari kan? Ulamanya siapa? Gue pengen tahu. Terus tahu-tahu Syekh Ramadan Al-Buti yang menahan. Dan jangan, Bashar kafir, sebagian mengkafirkan Rafidhah, oke? Bashar kafir Rafidhah, oke. Tapi apakah dia menekan dakwah sunnah? Buktinya nih dia masih bisa berjalan dakwah. Dakwah salaf juga dulu berjalan di Syria, stabil, oke? Tahu-tahu Syekh Ramadan Al-Buti lagi di meja begini nih, ada vas di depan meledak. Buang! Abis meledak Syekh Ramadan Al-Buti naik, benerin pecinya, seseorang datang nembak palanya di ekstrim. Bang! Lihat videonya, Maqtal Syekh Ramadan Al-Buti. Lihat di YouTube. Mulai rakyat ribut sama penguasa ya. Di situ makar masuk, drama-drama masuk lagi, boneka-boneka masuk bonekanya Barat. Jadi tempat pertarungan klasik zaman dulu, blok timur sama blok Barat. Masuk bonekanya Barat, oke? Siapa? ISIS. ISIS emang punya siapa yang kira? Abu Bakar Al-Baghdadi ini siapa emang? Mossad bro, katanya most wanted man, Tapi senator Amerika John Kane dengan mudah ketemuan sama Abu Bakar Al-Baghdadi, ngobrol-ngobrol, ngopi. Masuknya lewat mana? Lewat Turki, ke Syria. Juga menyokong pemerintah yang dulu, Bashar dan rezimnya. Ini apa? Rusia, Cina, tuh ngasih senjata, jadi tempat bam. Korban siapa? Sunni, awam. Gara-gara gerakan-gerakan semangat Islam. Anak kecil sekarang nih, oke, di Syria, ente tulisin Allah, coba bacanya apa? Nggak bisa dia. Tulis Muhammad, bacanya apa? Nggak bisa dia. Nggak jalan lagi dakwah, nggak jalan lagi nafkah. Oke, dulu Bashar penguasa Syiah gak? Syiah, tapi dakwah berjalan gak? Sholat 5 waktu berjalan gak? Nafkah berjalan gak? Keamanan terjadi gak? Sekarang mana? Kalian kira dengan gerakan-gerakan semangat bela Islam, dengan itu kalian membela Islam? Salah. Kalian masuk ke umpannya kafir itu untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Aneh gimana mau jelasin kaifa ufahimu? How do I make you understand this? Aneh gimana cara membuat kalian paham ini gimana? Tapi perang dengan cara apa? Taruh boneka-boneka, entah tokoh, entah ormas yang bergerak dengan nama Islam. Nanti mereka membawa masyarakat untuk bergerak. Begitu caranya. Dengan adu domba, gaya lama. Dengan adu domba. Kalau yang diadu domba antara kabilah dengan kabilah, kerusakan kurang merata. Agama dengan agama, kerusakan kurang merata. Kurang. Terjadi di kita, terjadi di Ambon, di Ternate. Tapi kerusakan di situ doang, nggak bisa. Gerak rata nggak bisa.
dengan ngancurin negara kita. Sekarang mau Syria, mau Irak, mau Libya, masuk selang-selang mereka, sedot minyaknya. Nggak mesti lagi bayar negara kayak dulu, kerjasama negara kan mahal kan. Cukup bayar ormas yang jaga spot-spot minyak, itu doang. Ini tujuan terjadi sama negara kita. Ente pikir nggak sepaket? Kita dengan semangat-semangat bela Islam dan lain-lain, justru kita masuk perangkap mereka ya akhi. Ini semua dikarenakan seorang tukang sayur apa tukang buah yang membakar dirinya. Bukan, ini tunggangan doang. Kasus ini tunggangan, ada tangan besar di belakangnya. Yang terjadi di Jokowi. Tuh kok pura-pura lupa aja bahwa tuntutan pada saat itu udah sampai titik turunkan Jokowi. Tuh, tujuannya udah ke situ emang dari awal. Udah bukan masalah penghinaan Al-Qur'an. Semua demo dari rumah, nggak ada yang niat mau kudeta, nggak ada. Zaman Utsman juga dulu bergerak cuman menuntut kebijakan Utsman, tapi nyampe di tempat ditunggangi, diarahkan sampai mengkafirkan Utsman, menjatuhkan Utsman, membantai Utsman. Dari rumah niatnya begitu gak? Pada polos, pengen benerin, termakan oleh berita yang ada, dan kemudian pengen belain agama, menegakkan keadilan. Tuh, karena tulusnya mereka. Kuasai pulang 2011, 2012 kita udah dengar Syiah diangkat ini nggak? Oke? Anda udah dengar itu? Tidak, Ahlus Sunnahnya jarang-jarang. Kok begini? Kayak ditakut-takutin awam sama Syiah kayak Syiah ini. Kalau kita hadir kajian, nih dai-dai yang ngomongnya Syiah ngomong, oke? Pulang perasaan ya Allah Syiah udah begini nih, dijidat gitu dong. Syiah mulu tuh gitu. Entah didekati, dibisikin, hati-hati nih. Supaya apa? Menyampaikan kepada awam Ahlus Sunnah ini, menakut-nakuti mereka hal ini. Entah mereka emang bagian dari mereka, agent yang dimasukkan. Wallahu a'lam. Habis siapa? Komunis. Ingat gak? Komunis. Padahal komunis nggak segitunya, ada mati komunis kalau ada di kita ya. Komunis ada di kita, habis mau sok-sokan mau bikin gerakan komunis di negeri kita. Alhamdulillah, seawam-awamnya Muslim di sini masih membela Islam. Kayaknya udah punya kuasa luar biasa. Syiah juga udah sampai kementerian-kementerian atau pejabat-pejabat tertentu. Begitu kan? Ditakut-takutin terus 2011-an nih. Ternyata ketahuan 2014 tuh diangkat isu bahwasanya Syiah, komunis, LGBT ada di calon yang itu. Mau selamat pilih calon yang ini. Oh, ini tujuannya. Dari dulu digituin tuh. Dijual fatwa ulama akhafud dororen tuh. Makanya orang yang paling rajin ngomong Syiah bikin tabligh akbar Syiah, paling rajin menyeru pemilu dan akhafud dororen. Iya gak? Sepaket gak? Itu tujuannya. Awam yang udah ketakutan dan sebel sama Syiah sama komunis, udah nggak mikir usul lagi. Mikir apa? Udah dipilih yang ini deh, yang ono ada Syiah ada komunis. Kalah. Udah banting manhaj, kalah. Ini jangan dikira Anda milih satunya, enggak, demi Allah. Tangan Anda nggak pernah kena tinta kufur pemilu. Tangan Anda yang seumur nggak pernah kena tinta kufur pemilu. Pernah tinta cumi. Lagi mancing di kufur pemilu, nggak pernah kena. Berapa banyak video kita yang menegaskan haramnya pemilu. Cuman sayang nggak seviral yang video lain aja. Jadi dikiranya pendukung salah satu. Enggak, apaan? Apanya fitnah yang membawa syubhat dan menyeret Ahlus Sunnah sedikit demi sedikit kepada hizbiyah dan harakiyah. Dibantu oleh Khawarij merah jambu, sohibnya sepabrik, yang sama-sama mengkafirkan pemerintahan yang ada dan negeri yang ada, tapi masih malu-malu, nggak berani bilang negara kafir. Kepada hizbiyah dan harakiyah, dibantu oleh Khawarij merah jambu, sohibnya sepabrik, yang sama-sama mengkafirkan pemerintahan yang ada dan negeri yang ada, tapi masih malu-malu, nggak berani bilang.
Negara Islam nggak? Bukan. Tayyib negara kafir? Nggak juga sih. Masih malu-malu. Nah, ini Khawarij merah jambu. Belum merah berdarah, belum. Masih merah jambu. Tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustadz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan. Merokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak?